Saya pernah dengar seorang ustadz bicara, apapun profesinya, maka kita harus berniaga. Harus punya penghasilan dari perdagangan. Jadi pas memutuskan apakah PNS atau berwirausaha, ibu saya justru mendukung. Ya udah berwirausaha aja. Tapi kakak kurang setuju. Kurang setuju. Mungkin karena sayang saudaranya, karena usaha kan resikonya besarnya, bisa bangkrut dan lain-lainnya. Tapi semua masukan saya terima, saya pikirkan, dan saya memutuskan untuk berwirausaha. Karena ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Dulu pas kuliah, saya sering ikut seminar kewirausahaan, Kang. Katanya, kalau kita pingin bebas finansial, bebas waktu, maka harus berwirausaha. Karena pingin punya waktu bebas, ya bebas. Jadi kalau pingin aktif di masyarakat, bebas. Kalau pingin piknik bisa gitu. Kalau bekerja juga bisa gitu ya. Jadi relatif fleksibel lah. Nah, itu kelebihan berwirausaha. Salah satu tips agar usaha terus berkembang, laba perusahaan yang didapat tidak boleh diambil semua. Kalau saya itu sebagian kecil, Kang. Sebagian kecil saya ambil buat kebutuhan saya. Sebagian besar saya simpan, nanti digunakan untuk pengembangan. Apakah bikin bangunan atau memperlebar pasar, Kang. Masuk beli bahan baku juga. Jadi kami punya cadangan modal. Karena nggak boleh sampai seperti ini perusahaan. Harus terus berkembang. Ya biar banyak memberi kebermanfaatan bagi semua yang ada di sini. Saya pernah dapat nasihat dari seorang motivator. Dulu saya bertanya, Kang, ternyata di wirausaha teh masalah nggak selesai-selesai. Habis masalah A, muncul masalah B. B selesai, muncul masalah C. Atau balik lagi ke A gitu ya. Itu gimana solusinya? Beliau memberi nasihat, Kang Dodi, ketika masalah muncul berarti itu titik lemah Akang. Muncul masalah di keuangan, berarti Akang ilmu keuangannya harus ditambah. Muncul masalah di marketing, Akang ilmu marketingnya berarti masih lemah. Harus terus belajar. Karyawan nggak disiplin, HRD-nya dan lain-lain, berarti Akang harus terus belajar. Jadi setiap masalah pasti penyebabnya adalah kelemahan. Salah satu kelemahannya itu karena kurang pengalaman, kurang ilmu dan lain-lain. Maka Akang nggak boleh berhenti belajar. Salah satu pesan yang selalu diingat ya, Kang, dari motivator, termasuk Rasulullah juga pernah memberikan nasihat untuk umatnya gitu, bahwa kita itu dari waktu ke waktu harus senantiasa lebih baik. Kata Rasulullah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena usia kita bertambah, jatah umur kita berkurang, maka sudah barang tentu wajib lebih baik dari sebelumnya. Jadi ilmunya harus lebih banyak, terus bertambah, perilakunya harus terus diperbaiki, ibadahnya juga ya harus ditingkatkan harusnya. Jadi nasihat itu salah satu, berarti kita itu harus bertumbuh baik secara pribadi ataupun perusahaan. Perusahaan yang tadinya ngelola asal-asalannya, tapi karena ilmu bertambah, pengalaman bertambah, maka terus diperbaiki. Jadi ketika kita stagnan, maka itu rugi, kata Rasulullah. Di perusahaan juga kalau tidak berkembang, maka tinggal menunggu disaingi oleh orang lain. Maka harus bertumbuh. Itu salah satu pesan yang diingat terus. Yang kedua, masih pesan Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang pingin dunia, maka jawabannya ilmu. Pingin akhirat, ilmu juga. Pingin dunia dan akhirat, maka ilmu. Jadi kita kalau punya ilmu, maka peluang untuk berhasil itu semakin besar. Maka kita harus terus belajar, terus memperbaiki diri. Ya seperti itulah pesan yang teringat dalam pikiran saya. Terus ada lagi, apa yang menyebabkan kita terus berkembangnya? Tadi salah satu ilmu. Yang kedua, lingkungan. Ini juga sama kata Rasulullah gitu. Oleh para ustadz sering dengar kita ketika di pengajian, ketika kita bergaul dengan orang yang pandai besi, maka kemungkinan baju kita bolong-bolong karena terkena cipratan panasnya. Tapi ketika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita ketularan wanginya. Maka di bisnis pun sama seperti itu. Ketika orang-orang sekitar kita, ya misalnya tukang mabuk misalnya ya, atau orang kurang baik, maka sedikit banyak kita pasti terpengaruh. Tapi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang soleh, orang-orang yang punya visi yang besar dan lain-lain, kita kecipratan. Tapi bukan berarti kita pilih-pilih teman. Teman harus sebanyak-banyaknya. Tapi sahabat, tempat kita bertukar pikiran, menghabiskan waktu, itu harus orang-orang baik. Karena itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Profesi apapun harus berniaga. Kita tidak boleh menggantungkan pada profesi digaji oleh perusahaan induk atau apa. Tapi kita harus punya penghasilan tambahan, apakah dengan cara berdagang, berwirausaha atau berinvestasi. Karena
itu bisa membuat penghasilan ke kita bertambah, Kang. Jangan terlalu mengandalkan gaji, karena gaji masa kita gitu nanya, boleh jadi di kemudian hari penghasilan dari sampingan itu bisa lebih gede daripada gaji kita gitu. Makanya tadi kembali ke awal, apapun profesi kita harus berdagang, harus punya penghasilan di luar gaji yang kita dapat. Kalau dapat gaji itu jangan habis terus gitu ya, harus disisihkan sekian puluh % untuk berwirausaha. Jadi jangan konsumtif lah kita. Itu pesan untuk saya.